Khawarij ini masih nampak. Salah satu contoh Khawarij itu ISIS. Itu persis dengan Khawarij masa lalu, karena mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Di Indonesia kelompok teroris itu Khawarij, karena menghalalkan harta dan darah, artinya menghalalkan pembunuhan. Itu bukan cuma bapak hidupnya, badan-badannya lepas semua. Bukan cuma itu, orang-orangnya apa? Itu kalau Khawarij, jangan dikira ada terus. Yang kedua Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini apa kafir? Ibnu Taimiyah ini sebagian ulama ada yang mengatakan sesat sesatnya, sebagian ada yang mengatakan. Tapi kalau jumhur asy'ariyah, jumhur ulama kita hanya mengatakan Ibnu Taimiyah ini sesat dan sesat, tidak sampai mengkafirkan. Walaupun ada sebagian pendapatnya itu dianggap kafir, tapi orangnya tidak dikafirkan keluar dari Islam. Itu jumhur asy'ariyah. Terus yang ketiga, apa namanya ketiga? Kalau ada Qadhi Wahabi menikahkan orang, apa sah? Sah. Tetap sah. Bagaimana sejarah awal munculnya Wahabi yang melenceng dari Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah ada kaitannya dengan sejarah Nurul Nabi yang memberontak pada Khalifah Utsman? Awal munculnya Wahabi ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini anaknya ulama besar, tapi tidak rajin belajar. Walaupun tidak rajin belajar, berambisi menjadi pemimpin. Karena tidak alim, berambisi, akhirnya sesat dan menyesatkan. Kemudian bergabung dengan bupati yang ingin menjadi raja. Akhirnya bagaimana? Fatwa-fatwanya ini menjadi rekomendasi Amir Bupati Muhammad bin Saud untuk menyerang kabupaten-kabupaten lain. Yang termasuk memberontak kepada Daulah Umayyah, karena waktu itu masih ada khilafah. Betul pertanyaannya. Ini berarti yang pertanyaan pintar. Sudah tahu, cuma ingin mendengar jawaban saya. Demikian pertanyaan dari audiensi. Mudah-mudahan semua dapat terakomodasi bagi siapa yang belum dapat kita baca atau belum sampai ke pertanyaan kepada Pak Kiai. Malam besok bisa dilanjutkan di Padang Hijau. Kepada seluruh hadirin kami mengundang hadir beramai-ramai, tidak usah takut. Datang saja, itu dia paling masuk penjara. Ya kan?